sebelumnya perkenalkan, aku Matilda atau lebih akrab dipanggil Tilda dari Angkatan Sivoideus 2019 hari ini selaku pemateri untuk tentir sebaya dari prokernya Diklat untuk materi patologi anatomi neoplasma. Nah, untuk sebelum kita masuk ke materi neoplasma, kita harus tahu dulu ada yang namanya adaptasi sel yang namanya displasia. Jadi displasia ini apa sih sebenarnya? Displasia itu merupakan diferensi abnormal dari sel-sel di mana sel-sel itu jadi kehilangan keseragaman arsitekturnya. Untuk adaptasi ini sifatnya masih reversibel dengan ciri-ciri khasnya itu terdapat membrana basalis yang masih intak atau masih utuh, kemudian terjadi pleomorfisme dari sel-sel dan inti-intinya, kemudian inti selnya pun terdapat hiperkromatisasi atau warnanya lebih gelap, dan atipia atau di mana rasio antara inti sel dengan sitoplasmanya itu berubah. Jadi biasanya inti selnya itu membesar. Oke, kemudian terdapat tiga tingkat dari displasia. Yang pertama itu displasia ringan atau kalau bisa dilihat dari gambar, kursorku terlihat tidak? Terlihat. Oke. Oke, thank you. Jadi pertama itu ada displasia ringan atau yang ditunjuk sama kotak hijau ini, di mana terjadi displasia pada sepertiga dari ketebalan epitel. Jadi bisa dilihat dari yang terjadi displasia ini baru sepertiga dari ketebalan epitelnya. Kemudian ada yang sedang atau yang ditunjuk pada kotak kuning, yaitu terjadi displasia pada 2/3 dari ketebalan epitel. Ini kan yang sel-sel masih sehatnya atau masih normalnya, kemudian ini sel-sel sudah mengalami displasia. Kemudian ada yang terakhir tuh yang displasia berat atau yang disebut dengan karsinoma in situ yang ditunjukkan oleh kotak merah. Jadi dari keseluruhan ketebalan epitelnya ini sel-selnya itu semua sudah mengalami displasia. Ini dilihat dari preparat ectocervix ini, seperti saya sudah bilang tadi, ada ciri-ciri dari displasia itu membrana basalisnya masih intak, ditunjukkan oleh garis biru ini. Jadi sel-selnya itu tidak mengalami infiltrasi atau dia itu mendesak sel yang di bawahnya. Nah, kenapa aku membahas displasia dulu? Karena seperti banyak penelitian dan yang kita tahu juga, displasia ini bisa merupakan kayak fase sebelum terjadinya kanker atau neoplasma. Jadi dari displasia berat tadi itu bisa kondisinya itu bisa menjadi lebih buruk, terus berubah adaptasi selnya itu menjadi neoplasma atau yang lebih sering kita kenal sebagai kanker. Nah, sekarang kita baru masuk ke materi sesungguhnya pada hari ini, yaitu neoplasma. Jadi sebenarnya neoplasma itu apa sih definisinya? Nah, neoplasma itu terdiri dari dua kata, neo dan plasia. Neo artinya new atau baru, kemudian, sebelumnya ada dua istilah, neoplasia dan neoplasma. Neoplasia ini sebenarnya apa sih? Neoplasia itu adalah new dan growth, jadi pertumbuhan baru kalau misalnya diartikan ke bahasa Indonesia. Sebenarnya neoplasia ini sebuah pertumbuhan atau perkembangan abnormal sel yang mengabaikan regulasi kontrol dari sel normal. Jadi kalau sel normal itu kan dia kalau misalnya mengalami kerusakan, khususnya kerusakan pada DNA-nya, dia akan di-stop dengan salah satu gen sehingga tidak terjadi replikasi DNA dan tidak terjadi replikasi pembelahan sel. Sedangkan kalau misalnya kejadian pada neoplasia ini, sel-selnya ini mengabaikan stop signs-nya gitu loh. Jadi kayak diabain ini gen-gennya yang sudah harusnya bisa memberhentikan replikasi atau pembelahan selnya, sehingga dia tumbuh kayak secara abnormal gitu, dia berproliferasi dengan sangat banyak, membentuk jaringan-jaringan baru yang istilahnya tidak sempurna gitu. Nah,
apa bedanya neoplasia dan neoplasma? Kalau neoplasia ini dia prosesnya, neoplasma itu hasilnya atau secara lengkapnya merupakan jaringan atau massa dari hasil proses neoplasia. Ciri-cirinya seperti yang aku tadi jelasin, neoplasma itu sel-selnya tumbuh aktif atau dia tidak dia selalu terus-menerus membelah atau berproliferasi, dia otonom, jadi dia tidak tergantung pada satu tempat, dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian dia bisa tumbuh juga di sana gitu. Kemudian tidak terkoordinasi, jadi dia tidak mengikuti regulasi kontrol pada tubuh pada biasanya. Nah, ini nice to know aja sih. Ada namanya istilah onkologi, yaitu sebuah ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai neoplasma, khususnya neoplasma yang ganas, atau istilahnya dokter-dokter yang khususnya di kanker. Jadi kalau misalnya ngeliat kayak kalau misalnya spesialis onkologi itu biasanya dokter-dokter yang berkecimpung di masalah-masalah tentang kanker atau neoplasma secara keseluruhan. Kemudian ada beberapa istilah juga yang sebenarnya suka terjadi kebalik atau terjadi miskonsepsi, yaitu tumor dan kanker. Ini nice to know aja juga, jangan terbalik. Kalau misalnya tumor itu dia pembengkakan atau benjolan pada tubuh yang disebabkan oleh apapun atau sebabnya itu kayak ya secara umum tuh pembengkakan atau benjolan itu dinamakan tumor. Sedangkan kanker itu merupakan neoplasma ganas. Nah, kanker ini dari kata-kata namanya karsinos atau yaitu artinya kepiting atau cancer. Kepiting. Jadi dia dari kata-kata ini kan kepiting itu kan kakinya itu kan kayak ke samping gitu kan, dia banyak terus kayak dia kayak kesannya kayak menyebar gitu kan. Nah itu tuh sesuai banget sama ciri-cirinya kanker, yaitu dia selnya tuh bisa menyusup ke jaringan sekitar atau bisa menginfiltrasi, kemudian dia juga bisa bermetastasis. Nanti akan saya jelaskan di materi di slide-slide selanjutnya. Pokoknya ini konsep awal aja. Kemudian ada juga semua neoplasma itu termasuk tumor, tapi semua tumor bukan termasuk neoplasma. Jadi ini bagian simpelnya aja sih, jangan sampai terbalik. Oh my god. Kemudian ada juga tanda-tanda dari sel ganas. Tanda-tanda dari sel ganas ini dinilai dari dua kriteria. Pertama ada kriteria sitologi atau pemeriksaan sel, kemudian ada kriteria histologi. Nah, tanda-tanda sel ganas ini secara keseluruhan itu ada 3 yang paling penting dan paling diamati biasanya, yaitu pertama perubahan inti sel, perubahan sitoplasma dan keseluruhan dari selnya, kemudian perubahan hubungan dengan sel-sel yang lain. Pertama, untuk perubahan inti, ini merupakan beberapa ciri-ciri dari perubahan sel di neoplasma itu biasanya terjadi atipia, biasanya terjadi perubahan rasio antara nukleus dan sitoplasmanya atau inti sel dengan sitoplasmanya. Kemudian terjadi hiperkromatisasi, di mana intinya itu kalau misalnya dicat dalam preparat itu terlihat lebih gelap daripada inti sel pada normalnya. Kemudian bisa ditemukan juga sel-sel dengan inti yang lebih dari satu atau bisa multiple intinya. Kemudian membran intinya itu bisa terlihat menebal. Kemudian terlihat juga kromatinnya itu pembagiannya tidak rata. Kemudian di sel-sel tersebut terlihat ada mitosis yang abnormal. Kemudian bisa juga diamati mitosis pada berbagai tingkatan. Kemudian selanjutnya ada perubahan sitoplasma dan keseluruhan sel. Biasanya neoplasma itu terjadi hipertrofi atau terjadi pembesaran pada sel-selnya, pembesaran ukuran pada sel-selnya. Kemudian bentuk selnya itu tidak abnormal atau tidak normal pada umum, tidak normal. Jadi bisa dilihat nih contohnya ini termasuk ini leiomyosarkoma atau tumor pada otot polos
pada otot polos, dia otot polos kan harusnya bentuk normal itu kan bulat-bulat bagus kayak cantik rapi gitu kan. Kalau ini nih di tumor yang leiomyosarkoma ini nih, dia otot polosnya ini kayak udah bentuknya udah lonjong-lonjong kayak spindle. Terus intinya juga jadi lonjong-lonjong gitu, nggak bulat-bulat rapi gitu. Terus dia bentukannya jadi kayak anyaman. Terus biasanya juga bisa ditemukan vakuolisasi dari sitoplasma. Kemudian selanjutnya ada perubahan dalam hubungan dengan sel lain. Biasanya neoplasma itu susunannya udah tidak beraturan seperti pada gambar ini. Susunannya sekarangnya harusnya rapi, bulat-bulat. Dia sekarang jadi berantakan, nggak jelasnya arahnya kemana. Terus dia bertumpukan, terus dia bentuknya jadi anyaman gitu. Atau istilah lainnya itu polaritasnya hilang. Kemudian terjadi variasi pada ukuran inti dan ukuran selnya. Harusnya kan normalnya itu kan ukuran sel itu kan rata, kayak minimal kayak sama gitu loh ukurannya, nggak terlalu terjadi kejomplangan. Tapi kalau misalnya di neoplasma itu ukuran inti sama ukuran selnya itu kayak bervariasi atau kayak lebih besar atau lebih kecil, lebih besar daripada normalnya. Terus tidak ada batas jelas dari masing-masing sel. Ini jadi antar sel itu tuh udah nggak ada batasnya gitu, soalnya biasanya sel-sel neoplasma ini tuh sifatnya tuh menginfiltrasi atau dia mendesak sel-sel lain. Kemudian ini yang sebenarnya yang paling harus diperhatikan, yaitu klasifikasi dari neoplasma. Nah, klasifikasi neoplasma ini bisa dibagi berdasarkan sifat biologinya. Pertama, untuk sifat biologi ada yang jinak atau benigna, kemudian ada yang ganas. Apa yang membedakan dari kedua klasifikasi ini? Itu bisa dilihat dari diferensiasi pada sel neoplasmanya. Jika pada neoplasma jinak, sel-selnya itu berdiferensiasi dengan baik, atau dia sel neoplasmanya itu mirip sama sel aslinya. Sedangkan kalau misalnya diganas, dia diferensiasinya itu abnormal atau jelek istilahnya. Jadi hasil akhirnya sel neoplasmanya itu dia beda sama sel aslinya. Nah, jadi semakin jelek diferensiasinya itu atau semakin anaplastik sel tumor atau sel neoplasmanya itu biasanya semakin ganas sel tumor tersebut. Selanjutnya, ada pembagian berdasarkan histogenesis dan morfologi atau bentukan dari selnya itu sendiri. Dia itu terdiri dari sel apa aja gitu. Pertama ada neoplasma simplex, kemudian ada neoplasma campuran atau kompleks, kemudian ada yang namanya kelompok sendiri namanya teratoma. Nah, neoplasma simplex ini dia tersusun dari satu jenis sel, misalnya lipoma atau osteoma. Lipoma ini dari kata-kata lipid, artinya terdiri dari jaringan lemak, kemudian osteoma dari osteo atau dari tulang. Jadi dia tumornya atau neoplasmanya itu cuman terdiri dari satu jenis sel. Kalau misalnya lipoma isinya cuma lemak, kalau misalnya osteoma ya itu neoplasmanya tulang gitu. Sedangkan yang keduanya itu ada campuran atau kompleks, dia terdiri dari lebih dari satu jenis sel, bisa 2 atau 3 atau lebih, tapi berasal dari satu lapisan germinativum atau satu lapisan germ sel. Misalnya ada adenoma pleomorphic, dia isinya nanti ada epitel, kemudian ada stroma fibromyxoid, terus kadang juga bisa terlihat ada tulang dan kartilago. Itu namanya neoplasma kompleks. Yang terakhir ada namanya teratoma. Teratoma ini dia juga tersusun lebih dari satu jenis sel seperti kompleks ini, tapi bedanya adalah dia jenis-jenis selnya itu berasal dari lebih dari satu germ cell layer. Jadi misalnya ada dari sel yang dari endoderm, kemudian ada yang dari mesoderm, itu bisa menyusun. Kalau misalnya terjadi neoplasma, itu akan membentuk teratoma. Contoh yang paling sering itu biasanya dia di teratoma ovarium. Jadi kalau misalnya kalian pernah kayak melihat kayak orang-orangnya mengaku kalau misalnya mereka disantet, di mana kayak di isi perutnya itu biasanya ada kayak rambutnya lah, atau misalnya ada giginya lah, itu sebenarnya salah satu bentuk dari teratoma. Jadi nanti si ovariumnya ini nih, harusnya kan dia
isinya kan normal-normal aja, maksudnya epitel gitu-gitu kan, sel ovarium pada biasanya. Tapi kalau misalnya di teratoma ini isinya tuh bisa ada gigi, bisa ada rambut, bisa ada tulang, itu kayak berbagai macam gitu karena dia sel yang menyusun teratoma ini berasal dari sel yang totipoten yang kayak bisa berdiferensiasi menjadi apa aja gitu. Jadi pas perkembangannya gitu, pas berdiferensiasi, awalnya sel yang biasa aja, terus tahu-tahu udah jadi gigi, udah jadi rambut, udah jadi tulang, padahal harusnya kan nggak tumbuh di ovarium gitu. Itu cukup dari klasifikasinya. Ini aku mau ngasih contoh gambar aja. Pertama ini neoplasma simplex, ini dia adenoma. Adenoma ini merupakan neoplasma atau tumor dari epitel kelenjar. Dia biasanya ada di gastrointestinal tract. Nah, bisa dilihat di gambarnya ini, salah satu ciri dari adenoma ini dia itu ada kelihatan epitel kelenjar yang mengalami displasia. Kalau ini kan yang normal nih masih kelihatan ada sel-sel gobletnya. Nah, ketika yang displasia ini biasanya udah nggak kelihatan ada sel gobletnya. Terus ini intinya bisa dilihat itu intinya harusnya kan rapi kayak satu-satu gini. Tapi ini intinya kayak bertumpuk-tumpuk, terus ya intinya warnanya lebih gelap, terus ya tadi udah nggak ada sel gobletnya. Terus ini yang neoplasma campuran atau kompleks, ini dinamakan ini preparat pleomorphic adenoma. Jadi dia terdiri dari kelompok-kelompok sel epitel yang gelap-gelap bulat ini. Kemudian ini yang jaringan stromanya atau jaringan stroma fibromyxoid. Ini juga ada jaringan stroma fibromyxoid. Kemudian ini gambaran dari teratoma ovarium. Bisa dilihat terdapat banyak jaringan di sini. Misalnya ada folikel rambut, kemudian ada kelenjar sebasea. Terus ini merupakan jaringan adiposa. Ini hair follicle harusnya kan di ovarium tuh nggak ada ya. Jadi dia itu seperti tadi aku jelaskan, dia itu berasal dari sel totipoten yang bisa berkembang menjadi apa aja, dan kebetulan pada perkembangan yang selanjutnya itu dia menjadi hair follicle atau folikel rambut. Lanjut, ini adalah cara penamaan dari neoplasma. Untuk neoplasma simplex yang jinak, itu dikasih namanya itu dengan cara ditambahin omak di belakangnya. Jadi misalnya nama jaringan apa, ini jaringannya apa yang mengalami neoplasma, terus ditambahin aja omak di belakangnya. Misalnya lipoma, osteoma, adenoma. Adenoma ini merupakan neoplasma atau sel epitel kelenjar ya. Terus ada epitelioma. Ini tambahin oma-oma doang di belakangnya. Jadi yang neoplasma simplex jinak, baik itu yang parenkim mau yang punya mesenkim itu semuanya dikasih namanya oma aja di belakangnya. Simpel kan? Kemudian ada neoplasma simplex mesenkim yang ganas. Kalau dia jaringannya mesenkim, ditambahin sarkoma di belakangnya. Misalnya liposarkoma, osteosarkoma. Ini artinya menunjukkan neoplasma mesenkim ganas. Sedangkan selanjutnya yang parenkim atau yang epitel ganas ditambahnya karsinoma. Misalnya squamous cell carcinoma, artinya sel epitel squamous yang mengalami jadi neoplasma atau karsinoma. Kemudian ada adenokarsinoma. Ini merupakan sel epitel kelenjar. Nah, tapi ada beberapa exception nih, yaitu neoplasma yang ganas, tapi dia tidak mengikuti peraturan nomenklaturnya, jadi nggak ngikuti sarkoma atau karsinoma. Dia itu ada leukemia, ada myeloma, ada basalioma, limfoma, kemudian ada malignan mesotelioma. Ini kan ditambahin oma doang, tapi sebenarnya mereka itu nggak jinak, mereka ini ganas semua. Ini perlu diingat-ingat ya. Jadi misalnya ada kasus yang dikatakan dia ada pasien yang mengalami limfoma. Limfoma ini bukan berarti dia karena namanya dia itu jinak. Limfoma sebenarnya udah ganas. Jadi untuk yang jinak, kecuali pengecualian yang nama-nama yang 5 ini, dia ditambahin oma doang. Kemudian kalau mesenkim ganas, dia sarkoma. Kalau misalnya parenkim atau epitel ganas, dia karsinoma. Itu yang perlu diingat. Kemudian ini ada beberapa perbedaan antara tumor jinak dan tumor ganas.
Sebenarnya yang benar-benar yang membedakan banget antara tumor jinak dan tumor ganas itu, tumor ganas itu bisa bermetastasis atau dia bisa menyebar. Jadi dia itu bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya misalnya dan bisa berjauhan gitu. Misalnya terjadi kanker di paru-paru. Nah, kalau misalnya tumornya dia ganas, dari tumor yang dari paru-paru ini bisa menyebar kemana-mana, mengikuti pembuluh darah atau mengikuti pembuluh limfa, dia bisa ke misalnya ke organ lain, misalnya ke hati atau misalnya sampai ke otak gitu-gitu. Itu ya sebenarnya itu yang paling membedakan antara tumor jinak dan tumor ganas. Kemudian kalau misalnya dilihat secara kasat mata, tumor jinak ini dia punya kapsul atau dia berbatas tegas. Sedangkan tumor ganas itu dia tidak punya kapsul atau tidak berbatas tegas. Itu. Kemudian untuk tumor jinak dia ekspansif atau mendesak, tapi dia tidak menginfiltrasi ke jaringan sebelah-sebelahnya. Sedangkan tumor ganas itu dia menginfiltrasi atau menyusup ke jaringan di sekitarnya atau ke bawah-bawahnya. Kalau misalnya tumor jinak dia tumbuhnya lambat, tumor ganas itu tumbuhnya cepat. Dan untuk diferensiasi selnya, yang tumor jinak yang seperti tadi saya katakan, tumor jinak ini dia diferensiasinya baik atau dia selnya menyerupai sel aslinya. Sedangkan tumor ganas ini dia biasanya diferensiasi selnya itu buruk. Itu aja. Ini bisa dilihat perbedaan antara sel-sel neoplasma jinak dan neoplasma ganas. Ini aku ambil epitel kelenjar. Kan ini gambaran epitel kelenjar yang normal. Bisa dilihat dia masih membentuk kelenjarnya bagus, masih bulat-bulat gini, kemudian masih banyak sel gobletnya. Kemudian kalau misalnya udah mulai adenoma, dia banyak terjadi displasia. Kemudian kayak sudah banyak terjadi displasia dengan ciri-ciri yang tadi, pasti terjadi kromatisasi inti, pleomorfisme, yada-yada. Tapi beda. Terus ini juga nih untuk adenokarsinoma yang ganas ini juga sebenarnya sama, banyak displasinya juga, terus hilang sel gobletnya. Nah, tapi apa yang membedakan seperti yang aku tadi jelasin, kalau misalnya di adenoma ini dia batasnya tuh masih tegas, dia itu nggak sel-selnya itu masih nggak menyusup ke jaringan-jaringan di bawahnya. Jadi masih bisa terlihat nih, pasti masih ada bentuk kelenjarnya gitu, dan kelenjarnya itu jarak-jaraknya itu masih relatif masih lebar. Sedangkan kalau misalnya di adenokarsinoma nih yang ganas nih, sudah terlihat kalau misalnya ini sel-sel apitelnya itu sudah menginfiltrasi sampai ke stroma, terus kemudian dia lebar-lebar untuk kelenjarnya itu sudah menyempit. Jadi itu yang bisa dilihat perbedaan antara yang ganas sama yang jinak. Nah, ini untuk gimana cara kecilinnya ya? Nah, kemudian tuh ada perbedaan antara sarkoma dan karsinoma. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak ditanyakan. Ini nice to know aja. Sifatnya kalau misalnya sarkoma itu lebih ganas, untuk karsinoma dia kurang ganas. Kemudian untuk sarkoma dia metastasisnya dia lewat pembuluh darah. Kemudian untuk karsinoma dia biasanya lewat pembuluh limfa. Ini kemudian kalau misalnya sarkoma dia konsistensinya lebih merata dan lunak. Kemudian karsinoma itu konsistensinya lebih rapuh dan biasanya bertonjol-tonjol halus. Ini aku ngasih contoh gambar untuk squamous cell karsinoma atau karsinoma yang tumbuh, neoplasma yang berkembang dari sel epitel squamous kompleks. Untuk ciri-ciri squamous cell karsinoma ini, dia ada kumpulan sel-sel, ini sel epitel nih yang bentuknya seperti pulau-pulau ini yang menginfiltrasi jaringan stromanya itu. Ini merupakan kumpulan sel epitel squamous yang bentuknya nested dalam stroma. Kemudian salah satu cirinya juga ini yang paling khas kalau misalnya ngeliat preparat mungkin di praktikum gitu kayak
oh ini pasti squamous cell carcinoma, yaitu adanya keratin pearl atau kayak yang bulat-bulat pink yang di tengah-tengah gambaran nestetnya ini. Ini merupakan penumpukan keratin dari kan sel-sel epitel squamous ini kan, squamous kompleks ini kan dia salah satunya itu bisa memproduksi keratin. Nah ini kayak akumulasi dari keratin dari semua sel-selnya ini, dia jadi kayak menumpuk di tengah-tengah, terus kalau misalnya dibikin preparatnya itu warnanya jadi merah. Ini namanya keratin pearl. Kemudian selanjutnya kita ke section selanjutnya, ini ada karsinogenesis atau pembentukan kanker. Asal-usul kanker itu kayak gimana? Pertama, etiologi dari tumor atau kanker itu merupakan yaitu semua faktor penyebab atau pengaruh terjadinya tumor, kemudian atau ada patogenesisnya atau mekanisme bagaimana sel normalnya bisa jadi tumor. Pertama, etiologinya itu atau yang dinamakan karsinogen. Karsinogen ini aku yakin teman-teman kayak udah banyak yang tahu atau sering dengar mungkin dari berita-berita, misalnya kayak oh bahan ini karsinogen nih, jangan dikonsumsi terlalu banyak. Itu maksudnya itu semua bahan atau semua faktor yang bisa menyebabkan kanker, baik itu dari luar dan dalam, endogen atau eksogen. Nah, untuk endogen sendiri, dia itu bisa berupa faktor genetik dari kita, dari keluarga atau misalnya riwayat keluarga. Misalnya ada dalam satu pasien nih, dulu keluarganya banyak yang pernah mengalami kanker, itu biasanya dia memiliki faktor resiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker juga. Kemudian ada faktor hormon atau misalnya produksi hormon yang abnormal pada satu orang, misalnya untuk kanker prostat gitu kan, itu dipengaruhi oleh hormon androgen. Kemudian yang eksogen itu biasanya ya banyak, biasanya faktor lingkungan, faktor makanan, kemudian faktor kebiasaan juga. Nah, yang biasanya paling berpengaruh itu faktor-faktor yang eksogen. Pertama, faktor-faktor eksogen ini ada misalnya bahan kimia seperti polycyclic aromatic hydrocarbon yang bisa menyebabkan kanker kulit dan kanker paru. Kemudian ada juga namanya bahan kimia anilin, biasanya ditemukan di pewarna kain, dia bisa menyebabkan kanker vesika urinaria. Kemudian ada fisika faktor fisika seperti radiasi, misalnya sinar UV atau ultraviolet, kemudian terapi radiasi. Kalau sinar UV ini biasanya menyebabkan kanker kulit. Kemudian ada makanan-makanan yang dikonsumsi. Maksud saya zat-zat yang berada di makanan yang dikonsumsi. Misalnya di Aspergillus flavus atau di kacang-kacangan itu dia mengandung zat aflatoksin yang bisa menyebabkan kanker hati kalau misalnya dikonsumsi terlalu banyak. Kemudian nitrosamin atau nitrosamid yang bisa menyebabkan kanker lambung atau nasofaring. Kemudian kebanyakan mengonsumsi lemak juga bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya kanker mame atau kanker buah dada, kemudian ada bisa menyebabkan kanker usus. Selanjutnya ada obat-obatan. Obat-obatan seperti torotras, kemudian sitostatika golongan alkylazing agent, kemudian yang golongan yang obat-obat imunosupresan dan obat-obat hormonal ini bisa meningkatkan faktor resiko terjadinya kanker juga. Kemudian ada gaya hidup. Gaya hidup misalnya kebanyakan merokok bisa menyebabkan kanker rongga hidung, menyusur bisa menyebabkan kanker bibir, minum alkohol atau makan makanan yang panas bisa meningkatkan terjadinya kanker tenggorokan. Kemudian misalnya kehidupan seks seperti kebanyakan melakukan hubungan intim atau hubungan seks bisa meningkatkan terjadinya faktor resiko kanker serviks. Kemudian pada laki-laki yang tidak disurkumsisi biasanya meningkatkan terjadinya kanker penis juga. Aku nggak bakal jelasin lebih banyak tentang kayak patogenesisnya satu-satu karena ini banyak banget ya teman-teman. Tapi kalau misalnya udah masih penasaran itu bisa dicari mungkin di buku atau misalnya bisa dicari di internet.
Kemudian ada penyakit-penyakit juga yang bisa meningkatkan terjadinya terjadinya kanker. Misalnya virus Epstein-Barr, dia bisa menyebabkan terjadinya limfoma Burkitt. Kemudian virus hepatitis B bisa menyebabkan kanker hati. Terus yang paling terkenal atau yang paling mungkin sering didengar itu HPV atau human papilloma virus yang bisa menyebabkan kanker serviks pada wanita. Nah, ini selanjutnya adalah patogenesis dari kanker. Patogenesisnya ini tuh sebenarnya masih masih banyak kayak pertanyaan yang belum bisa dijawab, dan kemudian ada dua teori yang paling terkenal. Pertama itu teori iritasi. Ini merupakan teori lama yang kayak dipropose sudah lama banget dan sebenarnya udah nggak banyak dipakai atau nggak banyak yang setuju itu karena teorinya ini tidak menjawab banyak hal. Nah, jadi menurut teori iritasi ini, neoplasma atau kanker itu bisa terjadi karena adanya iritasi berulang yang disebabkan oleh karsinogen. Misalnya batu empedu pada seorang pasien dapat menyebabkan kanker vesikavelea. Jadi batu empedu itu nanti kan dia menimbun di vesikavelea, terus kayak lama-lama itu kayak menyebabkan iritasi. Kemudian karena selnya itu beradaptasi terhadap iritasi atau jajas yang disebabkan oleh batu empedu tersebut, dia beradaptasi jadi neoplasma. Nah, kenapa ini kayak masih belum jelas teorinya, atau mungkin kayak banyak yang kayak nggak terlalu disetujui karena banyak etiologi atau kayak karsinogen-karsinogennya masih belum bisa dijelaskan. Misalnya, apakah kanker ini terjadi karena satu karsinogen doang, atau mungkin dia campuran gitu loh, campuran antara 2 atau 3, atau mungkin kayak kolaborasi dari karsinogen-karsinogen lain. Kemudian masih banyak juga mekanisme terjadinya neoplasma yang masih belum dapat dijelaskan dengan teori ini. Kemudian ada yang namanya teori stadium berganda atau multiple stage. Dia ini pertama ada tahap. Jadi menurut teori stadium berganda ini terbentuknya kanker atau tumor itu terdiri dari 2 tahap. Pertama ada tahap inisiasi atau perintisan, kemudian selanjutnya ada tahap promosi atau tahap peningkatan. Jadi di tahap pertama, tahap perintisan atau inisiasi ini, karsinogen-karsinogen ini ketika sel sehat atau sel normal ini terpapar oleh karsinogen, dia ini sel-sel normal ini akan menjadi lebih peka terhadap bahan-bahan promotor atau lebih rentan untuk mengalami perubahan gitu. Jadi ada sel normal, misalnya terpapar karsinogen, jadi sel normal ini sekarang udah berubah gitu, dia jadi lebih peka terhadap hal-hal atau kayak promotor-promotor yang dapat menyebabkan dia untuk beradaptasi menjadi neoplasma. Selanjutnya adalah tahap promosi atau tahap peningkatan. Jadi sel yang sudah berubah ini nanti dia akan terpapar oleh suatu promotor atau suatu bahan yang men-trigger dia untuk berproliferasi secara abnormal gitu, sehingga membentuk neoplasma. Nah, untuk teori yang ini artinya jadi untuk teori ini terbentuknya tumor itu atau terbentuknya kanker itu pertama dia sudah harus melewati sudah terpapar karsinogen dulu atau terjadi inisiasi dulu, kemudian terpapar oleh promotor. Jadi kalau misalnya dia terpapar sama karsinogen doang tapi nggak ada promotornya, dia tetap aja tidak terbentuk tumor. Kalau misalnya dari bagian ini, X ini maksudnya karsinogen atau tahap inisiasi, kemudian V ini itu promotornya. Nah, kalau misalnya satu selnya sudah terpapar oleh karsinogen, kemudian di waktu dekat dia terpapar oleh berbagai macam promotor, seperti
kasus nomor 2 dan 3, dia ini bahkan terbentuk tumor. Beda ketika kalau misalnya suatu sel ini terpapar oleh promotor dulu, tapi belum terpapar oleh ini atau terpapar oleh karsinogen, dia nggak akan terbentuk tumornya. Kemudian kalau misalnya, tapi ada juga yang mengatakan kalau misalnya dia terpapar karsinogen dalam waktu yang kayak berdekatan seperti di kasus nomor 7 ini, dia akan membentuk tumor juga. Itu merupakan patogenesis dari kanker. Selanjutnya ada metabolisme dan penyebaran dari neoplasma. Nah, neoplasma ini kan tumbuhnya cepat banget, dia tuh terus-menerus berproliferasi dan tumbuhnya itu biasanya lebih cepat daripada sel yang normal. Kenapa? Karena kemudian dia glikolisisnya ini atau metabolismenya itu tidak seperti sel normal. Dia itu semua neoplasma itu mengalami metabolisme atau glikolisis anaerob karena kemampuan oksigenasinya berkurang. Nah, karena kita udah tahu nih neoplasma ini mengalami glikolisis yang anaerob, jadi ini bisa menjadi salah satu tumor marker atau kayak cancer hallmark yang bisa diperiksa. Jadi kan kalau misalnya glikolisis anaerob itu kan dia ciri-cirinya itu apa aja sih? Dia biasanya hasil akhirnya itu ada asam laktat. Kemudian dia menggunakan enzim piruvat kinase. Nah, zat-zat yang hasil dari glikolisisnya ini bisa menjadi tumor marker atau kayak zat kimia yang dicari ketika kita itu mau tahu sebenarnya orang ini mengalami punya tumor atau enggak gitu. Ini bakal dibahas lebih dalam di PK. Jadi aku nggak bakal bahas lebih dalam di sini, tapi ini nice to know aja. Jadi kayak apa sih logikanya? Oh, karena neoplasma ini glikolisisnya anaerob, hasil-hasil dari glikolisis anaerob ini bisa menjadi salah satu menjadi tumor marker dalam pemeriksaan patologi klinis. Aku izin minum dulu ya. Nah, kemudian kan kita juga perlu ingat kalau misalnya neoplasma itu dia tumbuh nggak sendiri, tapi dia tumbuh bebarengan sama kayak sel-sel normal pada tubuh manusia. Jadi ada terjadi competitive struggle. Biasanya nih karena neoplasma ini istilahnya lebih ambis lah kalau misalnya dalam mengambil kayak zat-zat yang dibutuhkan untuk metabolisme, biasanya sel normal itu kalah bersaing, misalnya dia kalah nggak dapat banyak asam amino. Jadi sel-sel normal ini biasanya mengalami kakeksia yang ditandai dengan kayak berat badan yang turun dan muscle loss. Jadi kayak sel-sel normalnya karena dia nggak bisa mendapatkan zat-zat untuk yang diperlukan untuk metabolisme, dia kan jadi nggak bisa bermetabolisme, dia nggak bisa berkembang, dia nggak bisa, terus lama-lama mati gitu loh. Makanya biasanya ciri-ciri orang yang mengalami kanker itu biasanya dia kurus, ya karena sel-sel normal itu mengalami kakeksia. Kemudian ada penyebaran dari tumor ganas. Tadi kan aku udah jelasin kalau misalnya apa yang bisa membedakan tumor jinak dan tumor ganas. Tumor ganas ini bisa menyebar atau mengalami metastasis. Nah, tahap-tahapnya ini ada 3, ada pelepasan, ada misalnya dia jalan-jalan atau ada perjalanannya dalam tubuh, kemudian ada dilihat apakah lingkungannya memadai atau tidak. Pertama, pelepasan sel tumor. Nah, sel-sel tumor ini kenapa sih bisa sebelum dia bisa berpindah? Artinya dia harus lepas dulu dari kayak tempat awalnya. Nah, kenapa sih sel tumor ini bisa lepas dari atau bisa lepas dari tempat awalnya? Nah, karena dari awalnya ini neoplasma ini atau sel tumor ini memiliki kohesi yang rendah.
Jadi dia antar selnya itu dia tuh nempelnya nggak kuat gitu loh. Jadi kayak bisa jadi ya istilahnya kayak lepas-lepasan gitu. Kemudian karena terjadinya pembesaran volume atau kayak terjadinya sel ini makin besar, artinya kan selnya itu kan semakin terdesak, terus lama-lama bisa lepas gitu. Karena dinding selnya rendah kalsium, jadi kayak selnya tuh bisa lepas. Kemudian setelah selnya lepas ini nih, ternyata sel tumor ini bisa mengeluarkan enzim kayak misalnya hyaluronidase. Jadi kayak enzim-enzimnya ini bisa mencerna kayak sel-sel lain, jadi dia bisa nyusup-nyusup kayak sel di bawahnya lah. Kemudian tahu-tahu dia bisa nembus sitoplasma dan tahu-tahu dia bisa masuk ke sistem sirkulasi. Itu namanya proses infiltrasi. Jadi dari sel yang dari awalnya dia gak erat hubungannya atau kohesinya rendah, dia mengalami pembesaran volume sehingga berdesak-desakan, terus selnya jadi terdorong, terus dia lepas, kemudian karena dia memiliki enzim, dia bisa menginfiltrasi sel-sel lain, dan kemudian dia bisa masuk sistem sirkulasi, baik itu ke pembuluh darah atau ke pembuluh limfe. Proses selanjutnya adalah penyebaran. Nah, jalur penyebarannya ini ada 3, yang secara umum itu ada 3. Hematogen atau dia melewati pembuluh darah, kemudian ada limfogen atau dia melewati pembuluh limfe, kemudian ada yang penyebaran langsung atau kontak langsung gitu. Nah, untuk yang hematogen, dia melewati pembuluh darah, dia biasanya khas sarkoma. Kemudian dia biasanya itu untuk sarkoma ini dia menembusnya vena karena dinding venanya ini tipis, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dinding arterinya tebal itu bisa ditembus juga oleh sel-sel tumor. Kemudian biasanya dia setelah terjadi penembusannya ini dia biasanya muncul emboli. Kemudian dia kayak mengikuti aliran darah itu dia bisa kemana-mana. Nah, salah satu contohnya ini misalnya dia sudah berhasil menembus arteri. Nanti biasanya arteri itu kan ke banyak jaringan atau ke banyak organ visceral gitu kan. Nah, nanti si tumornya ini kayak bisa jalan-jalan ke berbagai organ gitu di dalam tubuh kita, misalnya ke ginjal atau misalnya ke hati gitu. Kemudian ada jalur limfogen atau yang melewati pembuluh limfe. Dia biasanya khas yang karsinoma. Terus dia kalau misalnya jadi prosesnya itu ketika karsinoma ini atau neoplasmanya ini dari suatu organ, dia akan menginfiltrasi kayak nodus limfatikus yang terdekatnya, kemudian dia kayak mengikuti pembuluh limfenya itu. Biasanya kalau misalnya kayak kanker payudara atau kanker mame itu, dia biasanya kayak ke pembuluh limfe yang di dekat aksi, dia bisa menyebar ke pembuluh limfenya karena limfe di payudara itu banyak, kemudian bisa jadi terjadi tonjolan di mana-mana di daerah atas-atasnya gitu, atau bisa menyebabkan terjadinya retrograde metastasis. Kemudian ada yang terakhir tuh yang langsung, dia artinya kontak langsung gitu. Jadi misal organ atau yang mengalami tumor atau kankernya itu, misalnya dia karena terdesak, dia menempel ke organ lain dan selnya itu jadi menyebar ke organ yang ditempelinnya itu. Dia biasanya dinamakan transcoelomemic spread atau dia melewati rongga-rongga tubuh. Misalnya kalau misalnya yang di abdomen artinya di laut peritoneum, kemudian kalau misalnya di paru-paru dia misalnya melewati cavitas pleura gitu-gitu. Kemudian yang terakhir adalah faktor lingkungan. Nah, ketika sel-sel otonom dari tumornya ini udah lepas, kemudian dia udah berpindah ke tempat lain atau bermetastasis, nanti yang
mempengaruhi dia itu bisa tumbuh atau dia bisa berkembang di tempat barunya itu ya lingkungannya gitu. Lingkungannya itu memadai atau tidak. Kalau misalnya lingkungannya tidak memadai, artinya dia tidak bisa berkembang di sana. Kemudian juga ada faktor-faktor imunologi. Kalau misalnya dia ada sistem imun tubuh kita itu sudah merespon dengan baik, artinya kan dia kayak sebelum berkembang aja dia udah dieliminasi sama sistem imun kita gitu. Jadi syarat-syarat dia bisa bermetastasis atau proses dia bisa bermetastasis itu ya tergantung juga dengan faktor lingkungan yang cocok atau memadai dan faktor imunologi pada ketika sel autonomi itu sudah berpindah atau bermetastasis, maaf. Ini merupakan gambaran dari metastasis pada kelenjar limfe. Di sebelah kiri ini bisa dilihat kalau ini kelenjar limfe yang normal. Masih ada sentrum germinativumnya yang jelas. Kemudian ini sel-sel limfositnya ini banyak di sini yang gelap-gelap. Kemudian yang ini kalau misalnya terjadi metastasis pada kelenjar limfe. Kan normalnya kan dia kayak titik-titik bulat-bulat gelap ungu gini kan di kelenjar limfenya. Kalau misalnya yang kelenjar limfe yang sudah ada infiltrasi sel-sel ganasnya itu tuh kayak dia itu jadi si sentrum germinativumnya ini jadi terdesak sama sel-sel ganasnya gitu. Jadi yang putih-putih kayak kelenjar di sini nih ini merupakan sel-sel ganas yang hasil dari metastasis tumor gitu. Bisa terlihat ya bedanya ya. Ini muncul biasanya di praktikum. Nah, kemudian ada yang selanjutnya yang aku mau jelasin itu hubungan antara neoplasma dan penderitanya. Nah, kalau kita udah tahu kan tadi prosesnya bagaimana sel tumor itu bisa terbentuk, terus kemudian kalau sel tumor ganas itu bisa kayak pindah-pindah atau kayak bisa berjalan-jalan kemana-mana atau mengalami metastasis. Kemudian kita juga perlu tahu nih, apa sih efek tumor yang pada penderitanya. Nah, efek tumornya ini secara umum itu ada tiga, dia bisa berefek pada tiga. Karena posisinya tumor tersebut, dia bisa mendesak organ-organ sekitarnya. Misalnya pada tumor adenoma tiroid, dia itu karena posisi anatomisnya kan tiroid itu kan di depan trakea. Jadi kalau misalnya tiroidnya itu kayak membesar, dia itu kayak bisa menekan trakeanya yang di belakang sehingganya kayak penderitanya itu kayak bisa mengalami kesulitan bernafas. Kemudian ada juga tumor prostat atau yang kayak di kasus BBDM yang pada 3.1 ini, tumor prostat itu kan pasiennya itu keluhan awalnya itu dia sulit untuk buang air kecil. Nah, kenapa? Karena posisi anatomisnya itu ketika prostatnya itu mengalami pembesaran karena tumornya itu, dia bisa menekan uretra pas prostatika sehingga kayak menghalangi atau menyebabkan kesulitan ketika penderita itu ingin buang air kecil. Kemudian efek pada penderita yang keduanya itu bisa muncul karena komplikasi sekunder pada tumornya dari tumor tersebut. Misalnya pada tumor mukosa dia bisa penderita itu bisa mengalami perdarahan, kemudian torsi-torsi organ pada tumor yang bertangkai, kemudian biasanya terjadi invaginasi misalnya pada tumor usus. Jadi kayak komplikasi sekundernya itu maksudnya komplikasi yang muncul karena adanya komplikasi baru yang muncul karena adanya tumor tersebut, bukan karena tumornya sendiri. Kemudian ada juga karena produksi hormon yang abnormal, khususnya pada tumor-tumor pada kelenjar endokrin. Misalnya nih, adenoma, jika terjadi adenoma eosinophilic hypophyse. Nah, di hipofisis yang bagian ini, dia kan memproduksi hormon-hormon seperti GH atau growth hormone. Nah, ketika terjadi adenoma,
karena sel-selnya itu makin banyak, produksi growth hormonnya ini kan makin banyak. Jadi dia bisa karena growth hormonnya ini makin banyak, pada penderita itu efeknya tuh apa? Penderitanya itu bisa mengalami gigantisme karena growth hormonnya kebanyakan, atau akromegali, yaitu efek karena produksi hormonnya berlebih. Ini secara umum ketiga-tiganya ini untuk tumor-tumor mau jinak maupun ganas. Tapi untuk tumor ganas sendiri, iya dia memang komplikasinya ada 3 ini, tapi yang paling mendesak atau paling yang dikhawatirkan itu jika terjadi metastasis. Karena kalau misalnya sudah terjadi metastasis kan selnya itu kan unpredictable, dia bisa gerak-gerak kemana aja, dan itu menjadi susah untuk ditanggulangi atau susah untuk disembuhkan karena selnya sudah menyebar. Jadi kalau misalnya untuk recap, pada tumor bisa efeknya itu bisa karena posisi, bisa menyebabkan komplikasi sekunder, kemudian efek produksi hormon, kemudian kalau misalnya tumor ganas, yang paling dikhawatirkan atau yang paling pertama harus dicegah adalah metastasisnya. Kemudian ada juga beberapa faktor. Ini tadi kita udah tadi aku udah jelasin kayak efek tumornya ke penderita atau ke hostnya itu apa. Kemudian ini selanjutnya ini kebalikannya, apa sih faktor-faktor dari host atau penderita yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dari tumor. Pertama adalah faktor-faktor angiogenesis. Jadi ketika si tumor atau neoplasmanya ini terbentuk, dia kan artinya dia butuh seperti sel-sel lain, dia tuh butuh nutrisi dan seperti oksigen dan asam amino untuk berkembang lebih lanjut kan. Nah, karena dia ini kalau misalnya secara kasar tuh neoplasmanya ini dia nggak mau kalah dari sel normal, jadi dia memicu terbentuknya pembuluh darah baru biar dia itu bisa mendapatkan nutrisi sama oksigenasi yang lebih banyak daripada sel-sel normalnya. Angiogenesis ini merupakan proses pembentukan pembuluh-pembuluh darah baru untuk memenuhi kebutuhan neoplasma. Dia ini dipengaruhi oleh faktor-faktor angiogenesis atau faktor-faktor yang bisa memicu atau memacu pembentukan pembuluh-pembuluh darah baru. Kemudian ada selanjutnya ada hormon, yaitu ada tumor-tumor tertentu yang pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh hormon-hormon tertentu, misalnya kanker pada payudara atau kanker mame dan kanker prostat kalau kanker prostat itu dia dipengaruhi oleh hormon androgen. Kemudian mengetahui hal-hal ini, jadi karena kedua hal faktor angiogenesis dan hormon ini merupakan kayak faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumor. Jadi biasanya kedua faktor ini menjadi target terapi. Misalnya misalnya pada hormon, biasanya target terapinya itu antara diberikan obat untuk supresi hormon yang menyebabkan tumornya itu berkembang atau melakukan operasi bedah atau pengangkatan kelenjar-kelenjar endokrin yang bersangkutan, misalnya prostatektomi gitu-gitu. Kemudian ada juga obat-obat yang target terapinya itu faktor-faktor angiogenesis. Itu biar si tumornya ini atau neoplasmanya ini kan kalau misalnya faktor angiogenesisnya itu enggak dihambat atau tidak ada, artinya kan si neoplasmanya ini tidak bisa melakukan angiogenesis atau pembuluh-pembuluh darahnya ini tidak terbentuk, sehingga si neoplasmanya ini lama-lama nggak dapat pasokan darah, nggak dapat pasokan nutrisi, nggak dapat pasokan oksigen, sehingga dia lama-lama kayak mati lah, seperti dia mati karena dia nggak ada zat-zat gizi yang esensial untuk dia
hidup gitu. Kemudian ada juga yang namanya sindroma paraneoplastik. Jadi sindroma paraneoplastik ini sebenarnya bisa dikatakan merupakan manifestasi awal dari neoplasma atau kayak gejala awal-awalnya terjadi penyebaran tumor. Misalnya salah satu contohnya itu adalah clubbing fingers dan tromboplastik diathesis. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi kanker atau tumor, prognosisnya gimana sih? Nah, prognosisnya itu tegakannya itu gimana sih? Nah, prognosisnya itu pasti harus dilihat dari pemeriksaan histologis, kemudian pemeriksaan klinis dan melihat jenis tumornya itu apa. Untuk pemeriksaan histologis itu ya kita diambil preparatnya dengan organ yang mengalami kanker atau mengalami tumor, terus dilihat ciri-cirinya bagaimana, apakah dia ganas atau tidak. Kemudian pemeriksaan klinis itu dilihat jenis tumornya apa, kemudian gradingnya bagaimana, kemudian stagingnya bagaimana, terus struktur stromanya. Kemudian dilihat juga jenis tumor, ada mungkin kayak ada jenis-jenis tumor yang kayak perkembangannya itu cepat, ada yang perkembangannya lambat. Itu bisa menjadi dasar-dasar dari bisa menegak kita sebagai dokter itu bisa menegakkan prognosis pada suatu pasien. Kemudian ada juga tumor grading atau kayak menilai tumor. Cara menilai gradingnya itu melihat dari aktivitas mitosisnya bagaimana, kemudian kayak aktivitasnya ini abnormal atau tidak, kemudian apa aja yang bisa diamati dari aktivitas mitosisnya, misalnya dia di stage yang apa aja, kemudian dilihat dari inti-inti pleomorfiknya, dilihat bentuknya, kemudian dilihat ukurannya, kemudian dilihat diferensiasinya dia baik atau jelek. Kemudian ini ada namanya sistem Broders. Jadi dia menilai atau dia grading tumor itu berdasarkan berapa banyak atau berapa persen sel yang mengalami diferensi dengan baik. Jika misalnya tumor tersebut memiliki sel-selnya itu berdiferensiasi dengan baik dan jumlahnya itu 75% dari tumor tersebut, artinya dia gradingnya grade 1. Kalau misalnya 50-75 di grade-nya 2, 25-50% dia gradingnya 3. Kalau misalnya tidak ada sel yang berdiferensiasi dengan baik atau diferensiasinya buruk semua, artinya dia grade-nya 4. Tapi untuk sistem Broders ini tidak disarankan untuk digunakan karena dia masih terlalu sempit gitu, karena gradingnya cuma berdasarkan berapa banyak sel yang berdiferensiasi. Kemudian ada yang namanya staging juga. Staging ini untuk menilai tumornya ini dari stage berapa atau stage yang berapa keparahannya gitulah istilahnya. Ini berdasarkan World Health Organization atau WHO. Pertama adalah T, yaitu menilai tumor primer, dia ukurannya bagaimana, terus hubungannya dengan sel-sel dengan organ-organ atau sel-sel di organ-organ sekitarnya atau jaringan-jaringan sekitarnya itu bagaimana. Kemudian metastasis. Apakah dari tumor tersebut terjadi metastasis atau tidak, kemudian apakah metastasisnya bisa dinilai atau tidak. Kemudian ada N atau nodus limfatikus atau kelenjar getah benih regional. Apakah atau regional itu maksudnya kayak yang dekat organnya mengalami kanker atau ada tumornya ini. Apakah kelenjar getah benihnya ini dia mengalami pembengkakan atau misalnya terjadi metastasis pada kelenjar getah benihnya, itu yang dinilai dari staging. Nah, ini ada beberapa stage menurut WHO. Pertama ada tumor in situ, kemudian ada tumor T1 sampai T4, ini tergantung keterlibatan area di dekat tumornya tersebut. Kalau misalnya 1 sampai 4, kalau semakin tinggi angkanya itu semakin parah. Kemudian L0 atau nodus kelenjar getah bening regional tidak ada pembesaran. NX diberikan ketika nodus limfatikus regional tidak dapat dinilai. Kemudian MO ketika
pada tumor tersebut tidak terjadi metastasis, dan MX atau ketika tumor tersebut terjadi metastasis, tapi metastasisnya tidak dapat dinilai. Nah, gabungan grading dan staging ini digabung untuk mendiagnosis tumor-tumor pada pasien, kemudian bisa ini digunakan untuk kayak kita menentukan terapi apa yang pasien tersebut butuhkan. Misalnya kalau misalnya di tumor prostat gitu kan ada beberapa pilihan untuk kayak terapinya itu mau gimana. Misalnya ada prostatektomi atau mau diangkat kelenjar prostatnya semuanya secara bedah, atau misalnya dikasih obat, atau misalnya kayak dikasih terapi radiasi. Nah, kita tuh sebagai dokter itu kita nggak bisa kayak sekedar dari melihat itu tumornya apa, kita tuh nggak bisa langsung menilai kayak, kita nggak bisa langsung mengatakan kalau misalnya kayak kita ini, oh ini obatnya tumornya ini artinya harus dibedah langsung diangkat gitu, misalnya kayak nggak bisa kayak gitu, soalnya kayak ada syarat-syaratnya untuk misalnya terapi ini tumornya harus gradingnya sekian atau stagingnya sekian. Itu mungkin bisa itu kalau misalnya bisa penasaran, itu stadium-stadium sama gradingnya sama terapinya itu bisa dibaca lebih lanjut atau bisa belajar dari BBDM. Ini ada beberapa contoh soal yang mungkin akan keluar di UP atau misalnya akan muncul di identifikasi patologi anatomi. Pertama adalah teratoma berasal atau berkembang dari sel apa? Pilihan pertama ada germ sel, sel epitel, dan sel mesenkim. Jawabannya adalah germ sel. Tadi seperti ditulis, aku jelasin di awal, teratoma ini berkembang biasanya dari germ sel atau dari yang datang dari lapisan germinativum lebih dari satu, sehingga dia bisa berkembang menjadi banyak hal atau sel yang berbeda-beda. Misalnya di ovarium itu dia bisa ada sel folikel rambut atau dia bisa ada gigi. Itu teratoma. Kemudian squamous cell carcinoma, dia merupakan neoplasma apa? Mesenkim jinak, parenkim ganas, atau parenkim jinak. Jadi untuk pertanyaannya ini kita analisis dulu nih. Squamous cell. Squamous cell ini sel epitel squamous. Dia ini termasuk mesenkim atau parenkim. Karena dia sel epitel, artinya dia masuknya parenkim. Kemudian karsinoma, diingat-ingat lagi nomenklaturnya bagaimana. Kalau misalnya karsinoma, dia ganas atau jinak. Kalau misalnya dia jinak, dia biasanya pakai oma doang. Kalau misalnya karsinoma, artinya dia ganas. Karena begitu, jawabannya adalah B, parenkim ganas. Mungkin cukup dari saya untuk tentiran patologi anatomi pada hari ini. Berikut aku lampirin referensi-referensi yang aku pakai untuk bikin PPT ini. Pertama ada Robbins, kemudian buku Robbins, kemudian ada gambar-gambarnya aku ambil dari PPT Praktikum Neoplasma Patologi Anatomi. Kemudian bahannya juga aku banyak yang aku mencontoh dari PPT Patologi Anatomi Adaptasi Sel Neoplasma oleh bagian Patologi Anatomi FK Undip. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih sudah mendengar. Semoga tentiran ini bisa membantu untuk merefresh ilmu untuk mungkin UP atau UAM, atau mungkin bisa dipakai juga untuk belajar identifikasi atau iden dari PA. Cukup dari aku.